Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas cara mudah pemfaktoran aljabar. Nah, bagi teman-teman agar lebih mudah memahami tentang materi cara pemfaktoran aljabar ini, silakan teman-teman bisa menyimak video-video sebelumnya yang berkaitan dengan aljabar dulu ya, yang ada di pojok kanan atas ini, atau teman-teman bisa klik di deskripsi. Nah, oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke materi ya. Pertama ini saya jelaskan konsep pemfaktoran aljabar dulu. Jadi pemfaktoran aljabar itu adalah mengubah bentuk aljabar ke bentuk asal ya sebelum aljabar tersebut dikalikan. Nah, contohnya ya, misal ya teman-teman mengalikan aljabar ini X plus 2 dikali X plus 3. Nah, untuk mengalikannya ini kan teman-teman kalikan satu-satu ya dengan sifat distribusi. Jadi X dikali X jadi X kuadrat, terus X dikali 3 jadi 3X, terus 2 dikali X jadi 2X, dan 2 dikali 3 jadi 6. Nah, jadi ini sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, ini kalau teman-teman mengerjakan perkalian aljabar. Nah, apakah pemfaktoran aljabar itu ya? Pemfaktoran aljabar itu adalah kebalikan dari perkalian aljabar. Nah, jadi ya, misal soalnya ini X kuadrat plus 5X plus 6 akan dicari faktornya ya, sehingga faktornya itu bisa diketahui, yaitu X plus 2 dikali X plus 3 ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi soalnya ini ya, soalnya berapakah faktor dari X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, maka difaktorkan menjadi X plus 2 dikali X plus 3. Oke, selanjutnya cara mengerjakan ya. Saya kasih contoh. Ini contoh 1. Jadi contoh 1 itu 2X kuadrat plus X min 6. Nah, untuk mengerjakannya teman-teman ya, pertama kali kalikan dulu angka yang pertama ya, yaitu 2, dan dikalikan dengan angka yang terakhir yaitu negatif 6. Nah, ya, dikalikan jadi 2 ya, 2 dikali negatif 6. Nah, berapa hasilnya? 2 dikali negatif 6 yaitu negatif 12. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 12. Ya, berapa saja ya perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan angka negatif 12. Nah, salah satunya ya 1 dikali negatif 12, atau 1 dikali negatif 1 dikali 12. Bisa juga 2 dikali negatif 6, atau negatif 2 dikali 6, atau 3 dikali negatif 4, atau negatif 3 dikali 4. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kalau dikalikan menjadi angka negatif 12. Nah, sekarang selanjutnya ya, perhatikan yang angka yang di tengah. Ini kan X ya, berarti angkanya 1 kan, harusnya 1X. Nah, teman-teman cari ya nilai dari faktor-faktor ini kalau dijumlahkan itu menghasilkan angka 1 ya. Nah, teman-teman cari kalau kita jumlahkan menghasilkan angka 1. Jadi ya, ini kalau dijumlahkan itu negatif 11. Nah, ini kalau dijumlahkan itu 11 ya. Terus kalau kita jumlahkan negatif 4. Nah, ini 4. Ini kalau kita jumlahkan negatif 1 ya, kalau dijumlahkan 1. Nah, berarti yang menghasilkan angka 1 itu adalah negatif 3 ditambah 4 ya, ini. Nah, berarti yang kita ambil adalah angka negatif 3 dan angka 4. Nah, caranya teman-teman ya, depan dan akhirnya ini kita tulis seperti biasa ya, 2X kuadrat ya. Terus ini negatif 3X ya. Terus ditambah 4X ditambah 4X. Nah, akhirnya ditulis juga negatif 6. Nah, selanjutnya ya, teman-teman kelompokkan menjadi 2. Nah, ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Nah, ini 2X kuadrat min 3X. Nah, kita gunakan sifat distribusi ya. Nah, kita bisa keluarkan ya, yang bisa dikeluarkan dari sini itu bilangannya adalah X ya.
X ya dikali 2X min 3. Nah, kenapa kok bisa menghasilkan X dikali 2X min 3? Karena kalau yang bawah ini ya, kalau kita kalikan X dikali 2X itu sama dengan 2X kuadrat. X dikali 3, negatif 3 itu negatif 3X. Nah, jadi bisa kita keluarkan. Terus ditambah ya, ini kita keluarkan juga 4X min 6. Jadi yang bisa dikeluarkan itu adalah 2 ya, 2 dikali 2X ya, terus dikurangi 3. Jadi kalau 2 dikali 2X jadi 4X, 2 dikali negatif 3 jadi negatif 6. Nah, dari sini kita gunakan sifat distributif lagi. Jadi ya, ini X sama plus 2 bisa dikeluarin ya, X plus 2 dikali 2X min 3. Nah, sekarang sudah jadi 2 ya. Jadi faktor dari 2X kuadrat plus X min 6 itu adalah X plus 2 dan 2X min 3. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Oke ya, kita langsung ke contoh soal yang kedua ya, yaitu 5X kuadrat plus 3X min 2. Nah, cara mengerjakannya sama ya. Jadi 5 dikalikan dengan negatif 2. Jadi 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Kita cari faktor dari negatif 10. Nah, faktornya itu apa saja? 1 dikali negatif 10 ya. Terus negatif 1 dikali 10. Terus 2 dikali negatif 5. Negatif 2 dikali 5. Nah, sudah tidak ada lagi kan ya faktor dari negatif 10. Nah, kita cari angkanya kalau dijumlahkan itu menghasilkan angka 3 ya. Nah, berapa kira-kira? Ini kalau dijumlahkan negatif 9, ini 9 ya. Ini negatif 3, ini menghasilkan 3. Nah, berarti ya kita pakai yang bawah, yaitu negatif 2 dan 5. Nah, sekarang kita jabarkan ya, awal dan akhirnya tetap, berarti 5X kuadrat. Nah, terus negatif 2X plus 5X ya, pakai angka yang ini. Nah, terus dikurangi 2. Nah, kita bagi 2 kelompok. Nah, sekarang kita keluarkan berapa yang bisa dikeluarkan di sini. Jadi yang bisa kita keluarkan itu X-nya ya, X plus 5X, X dikali 5X min 2. Nah, jadi X dikali 5X itu 5X kuadrat, X dikali negatif 2 itu negatif 2X. Sekarang ditambah ya, ini kita keluarkan. Jadi yang bisa dikeluarkan ya, tidak ada ya, tidak ada angka yang bisa dikeluarkan ya. Berarti ini 1 ya, 1 dikali 5X min 2. Nah, sekarang ya kita kelompokkan X plus 1 ya, X plus 1 dikali 5X min 2. Nah, jadi faktor dari 5X kuadrat plus 3X min 2 itu adalah X plus 1 dikali 5X min 2. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, ini contoh soalnya 10X kuadrat plus 11X min 6 atau dikurangi 6. Nah, silakan teman-teman coba ya, kerjakan sendiri sebagai bahan untuk latihan atau bisa dibuat PR ya. Silakan nanti teman-teman bila ada kesulitan, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar atau di tab komunitas atau juga di Facebook dan Twitter Matematika Santai. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.